Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Iko Rosalin dengan NIM 050403211069 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dinamika Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu bagaimana proses masuknya Islam ke Malaysia, lalu yang kedua, bagaimana perkembangan Islam sebagai identitas Malaysia, yang ketiga, bagaimana kebangkitan Islam di Malaysia, lalu yang keempat, bagaimana kondisi perekonomian di Malaysia pada saat Islam masuk, lalu yang kelima, bagaimana pelaksanaan hukum di Malaysia. Lalu yang pertama yaitu masuknya Islam ke Malaysia. Azmi berpendapat bahwa Islam datang pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapatnya ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut, pedagang Arab Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu, di mana Malaysia secara geografis tidak dapat dipisahkan darinya. Para pedagang ini singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera untuk mendapatkan barang-barang keperluan dan sementara menanti perubahan angin monsun ada di antara mereka yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Tanah Melayu, seperti Kedah, Terengganu, dan Melaka. Selain itu, Majul mengatakan bahwa Islam pertama tiba di Malaysia sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Kedua pendapat ini, baik Fatimi maupun Majul, juga tidak dapat diterima, karena ada bukti yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Islam telah tiba jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Penemuan ini merupakan suatu bukti bahwa Islam telah datang ke Malaysia pada sekitar abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Baik Fatimi maupun Majul sepertinya tidak mengetahui tentang penemuan batu nisan di Tanjung Kedah ini dan tulisan tentangnya di majalah Mastika, karena tulisan tersebut baru diterbitkan tahun 1965. Sedangkan penelitian mereka masing-masing dihasilkan tahun 1963 dan 1964. Lalu yang kedua yaitu Islam sebagai identitas Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Pakaian tradisional Melayu misalnya telah disesuaikan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Di sepanjang sejarah, hubungan yang sangat erat antara Islam dengan kebudayaan dan identitas Melayu ini merupakan sesuatu yang diterima secara umum. Karena itu, para sultan tidak hanya punya peranan vital dalam pemapanan kesultanan sebagai institusi politik Muslim dan pembentukan serta pengembangan institusi-institusi Muslim seperti pendidikan dan peradilan agama, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai aktivitas keagamaan dan kajian-kajian keislaman sehingga Islam terasa begitu mewarnai kebudayaan Melayu. Lalu yang ketiga yaitu kebangkitan Islam di Malaysia. Pengamalan Islam menjadi lebih tampak jelas terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Kebangkitan Islam di Malaysia terlihat jelas pada upaya Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih serius seperti aktif sholat berjamaah di masjid, menghadiri wirid pengajian, banyak beramal soleh, mengucapkan salam bila bertemu, berhati-hati dalam membeli makanan agar tidak termakan pada yang haram, memakai busana muslim seperti jubah, jilbab atau baju kurung dan telekung bagi wanita, memakai sarung, surban, dan peci atau pakaian lainnya yang jelas-jelas mencirikan ketaatan sebagai seorang muslim. Gerakan kebangkitan Islam juga terlihat di kalangan mahasiswa di kampus Malaysia. Di kalangan mahasiswa terdapat kelompok-kelompok pengajian yang dikenal dengan dakwah. Mereka secara aktif mengadakan pengajian, puasa bersama, sholat bersama, dan tidak jarang juga mengadakan zikir dan renungan malam bersama. Hal yang sama juga terjadi di kalangan mahasiswa yang belajar di luar negeri, baik yang belajar di Inggris maupun Amerika. Lalu yang keempat yaitu perekonomian Malaysia pada saat Islam masuk. Manifesti dari ketertarikan pemerintah terhadap Islam yang penting lainnya adalah
dengan membuat kebijakan yang lebih konkret di bidang ekonomi. Pada tahun 1980, pemerintah menyampaikan deklarasi tentang pembaharuan model sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang mencakup prinsip tidak ada bunga di dalam setiap transaksi keuangan. Keinginan mengadopsi sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah lama menjadi obsesi para tokoh Islam di Malaysia. Keinginan mereka muncul dari rasa tidak puas terhadap pelaksanaan konsep ekonomi modern yang dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi. Masih dirasakan adanya kesenjangan sosial yang makin lebar antara yang berpunya dan tidak punya. Yang terjadi eksploitasi mereka yang memiliki modal dan keterampilan terhadap lapisan sosial yang tidak memiliki modal dan keterampilan. Upaya untuk menepis kekhawatiran non-muslim terhadap kebijakan itu, pemerintah berusaha meyakinkan mereka bahwa sistem ekonomis Islam adalah sebuah sistem yang tetap akan menguntungkan semua pihak secara sama, baik rakyat muslim maupun non-muslim. Lalu yang terakhir yaitu pelaksanaan hukum Islam di Malaysia. Pelaksanaan hukum Islam sebenarnya telah lama menjadi obsesi para tokoh Islam Malaysia. Keinginan mereka untuk melaksanakan hukum Islam terdorong oleh suatu anggapan bahwa sistem hukum yang sedang diberlakukan di Malaysia adalah hukum warisan Inggris. Di samping itu, tidak sedikit tokoh-tokoh Islam yang berasumsi bahwa hukum ciptaan manusia yang sedang diberlakukan itu bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mewujudkan keadilan yang dikehendaki fitrah manusia serta tidak dapat menyelesaikan masalah. Saat itu Ahmad Ibrahim menegaskan bahwa untuk menumbuhkan sikap yang positif terhadap hukum Islam, akidah dan iman di kalangan umat muslim perlu ditingkatkan supaya mereka benar-benar yakin dan bersedia menerima hukum Islam. Bedanya dengan pengadilan agama di Indonesia. Pengadilan agama di Malaysia tidak hanya menangani perkara kekeluargaan, tetapi juga menangani perkara pidana meski sifatnya terbatas seperti zina, hubungan seksual antara pria dan wanita di luar nikah. Lalu halwat, hubungan intim antara pria dan wanita di luar nikah tetapi tidak sampai melakukan hubungan seksual. Misalnya hanya berpelukan dan berciuman. Meminum minuman keras, menyebarkan agama yang sesat, tak mau membayar zakat, tidak menjalankan sembahyang Jumat dan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan menurut Muthalib, hukum Islam setelah kemerdekaan tunduk pada sistem nilai non-Islam. Undang-Undang Hukum Perdata 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengakui hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian, hukum Islam hanya dapat diterapkan pada wilayah-wilayah yang terbatas, yaitu yang berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Itu pun hanya untuk orang Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.